warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang saya hormati. Hari ini kita melanjutkan kuliah ke-14. Hari ini kita akan masih melanjutkan tema terkait dengan perdagangan internasional Indonesia dengan negara-negara lain. Dari 3 kuliah terdahulu, kita sudah belajar tentang bahwa Bank Indonesia menyusun catatan ekspor-impor barang, disebutnya neraca barang. Bank Indonesia juga mencatat transaksi jasa internasional, artinya internasional Indonesia dengan pihak lain. Ya. Pihak itu antar penduduk, antar perorangan bisa, antar korporasi maupun dengan negara. Nah, jasa-jasa yang 12 macam itu dicatat ke dalam neraca jasa-jasa services yang tadi goods. Berarti sudah ada 2 neraca ya. Nah, kemudian BI mencatat jenis neraca yang ketiga, jenis transaksi yang terkait dengan balas jasa. Kalau balas jasa ya berarti bayar gitu loh intinya. Penggunaan faktor wah ini salah ketik saya ini, faktor tenaga kerja dan faktor modal finansial. Mbak Dwi diralat ya, faktor tenaga kerja dan modal finansial. Modal finansial jadi satu aja nggak apa-apa. Disebut neraca pendapatan primer. Jadi barang khusus satu neraca, jasa-jasa satu neraca lagi. Sebenarnya semacam jasa juga ya, tetapi dikhususkan terkait dengan tenaga kerja dan finansial. Bisa dibayangkan ya kalau finansial itu berarti soal investasi dan utang piutang. Nah, sama dengan kedua neraca terdahulu, pada dasarnya BI mencatat dari sudut pandang Indonesia apakah bersifat pembayaran outflow, jadi membayar devisa keluar, misalnya membayar kompensasi kepada pekerja asing, upah gaji pekerja asing ya, TKA. Bisa juga membayar keuntungan investasi langsung. Maksudnya ada perusahaan modal asing di sini, ya toh, dia mengirim keuntungannya ke luar negeri kan tercatat outflow di dalam neraca yang nanti disebut neraca pendapatan primer ini. Bisa juga ada pihak asing yang memiliki surat berharga negara, baik berupa valuta asing maupun berupa rupiah, tapi dimiliki asing. Nah, bayar bunganya dicatat di sini. Semacam itu. Juga pemerintah punya pinjaman luar negeri yang bukan SBN, yang loan, yang pinjaman langsung bayar bunga juga masuk. Nah, itu pemerintah, swasta sama saja. Jadi kalau ada perusahaan di Indonesia yang memiliki surat utang, dia mengeluarkan obligasi lalu berbunga, atau dia berutang kepada perusahaan asing atau pihak asing, dia bayar bunga, catat di sini juga. Nah, itu bersifat keluar ya, bersifat outflow, dicatat di neraca pendapatan. Kalau di barang semacam impor jadinya kan. Dan sebaliknya, jangan salah, orang Indonesia ini juga banyak yang kaya, pihak yang kaya banyak. Mereka punya investasi di luar negeri, ya enggak? Punya duit juga di luar negeri, punya juga surat berharga luar negeri. Orang surat berharga pemerintah daerah Amerika aja sini ada yang punya kok. Ya, berarti itu inflow masuk seolah menjadi ekspor, gitu ya. Sama prinsipnya neraca ketiga ini. Nah, mari kita lihat neraca pendapatan primer. Pada tahun 2019, seluruh pembayaran Indonesia, pihak Indonesia kepada pihak asing itu nilainya 41.115 juta. 41,12 miliar ya kalau dimiliarkan. Berarti itu tadi mau bayar bunga, mau bayar berbagai hal yang terkait TKA dan sebagainya, itu di situ. Pada saat yang bersamaan, pihak Indonesia juga menerima hasil investasi, pendapatan investasi dan semacamnya dari orang Indonesia di luar negeri. Orang itu bisa perusahaan ya berarti ya. 33.773.000, 33,77 miliar. Nah, sehingga pada tahun 2019 masih defisit. Jadi kalau dia diibaratkan ekspor impor, ekspornya 33,77, impornya 41,12, lalu defisit 7,37. Tergambar dalam grafik yang
Di bawahnya itu yang paling kanan, selalu membacanya, lihat grafik, lihat skala kiri, itu ada kata-kata berapa, 10.000, 20.000, min 10.000, itu berarti hitungannya juta ya, betul ya Mbak ya? Betul ya, betul, bukan juta. Oh betul, juta, itu juta. Nah maka kita lihat skala kanan, gambar paling kanan, itu yang biru menunjukkan, oh ini salah, ini salah grafik ini, nanti biar diralat. Salah grafik, harusnya yang 341 itu, ini salah ini kita. Ini salah. Mohon maaf, ini ada kesalahan grafik. Yang harusnya yang grafik abu-abu ini jadi biru ke atas. Jadi ini salah angka ini kita. Nanti diralat kalau ininya. Tapi intinya adalah kita menerima 33.773 yang abu-abu itu, tapi dijadikan positif ya. Kemudian yang oranye 41.145 itu 145 berarti yang di atas belum diralat. Maka selisihnya adalah 7373 di atas itu. Jadi ini salah. Nanti diralat gambarnya. Tapi mari dipaham. Insya Allah nanti yang berikutnya, slide berikutnya sudah dibenarkan. Jadi secara umum kita menerima 33.773 juta, 33.773 miliar atas balas jasa kepada kita, lalu kita membayar sebanyak 41, begitu Mbak Dwi. Ini salah, ini kita diolah dulu sebelum dibagi. Nah, mungkin di slide berikut lebih kelihatan, itu tahunnya. Jadi, di berikut itu di pendapatan primer, ya kan? Ini juga ikut salah jadinya ya. Nah, ini kayak ini nampaknya kita memerlukan, sebentar, benar nggak Mbak Dwi? Mohon maaf sebentar ya. Ini dosen juga bisa keliru buat grafik ternyata. Berarti defisitnya memang 33. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, saya ulangi ya. Ini ada kesalahan komunikasi saya dengan asisten tadi. Ternyata memang slide berikut sudah ditunjuk Mbak Dwi. Slide yang tadi, yang awal. Nah, ya. Jadi memang benar ini benar ternyata neraca. Gambar ini benar. Saya salah menjelaskan. Saya ulangi, pada tahun 2019 itu kita membayar kepada pihak asing sebanyak 41.115 juta. Nah, yang menerimanya yang 7373. Jadi yang atas tulisannya yang salah, bukan grafiknya yang salah. Sehingga defisit kita 33.773. Jadi grafik benar ya saya ingin katakan. Yang salah adalah kalimat di atas. Kita lihat langsung grafik aja, tulisannya abaikan. Yang paling kanan, ya. Jadi sebenarnya kita menerima 7373 di atas ya, yang biru ya. Membayar yang oranye. Maka kita defisit 33.773. Benar ya Mbak Dwi ya? Jadi yang salah itu adalah kalimat yang di atas saja. Nah, kita bisa menelusuri ke belakang pada tahun-tahun sebelumnya. Bahwa melihat garis hitam, garis abu-abu itu, kita memang sudah lama mengalami defisit neraca pendapatan primer ya. Nah, berarti saudara-saudara membayangkan kita mengalami defisit dalam hal balas jasa atas tenaga kerja dan investasi. Dua hal. Investasi itu finansial ya. Terutama sekali finansial. Dalam konteks finansial ini termasuk utang piutang. Nah, semacam itu. Nah, mari kita lihat rinciannya di slide berikut. Dari defisit 33,77 tadi. Nah, itu pendapatan primernya kan tadi saya ulangi, gambar paling kiri atas yang kecil, itu penerimaan 7372, bayar 41.145 juta dolar ya, Mbak Dwi ya, lalu defisit 33.772. Terdiri dari dua hal, dua komponen. Satu komponen tenaga kerja yang A, gambar bawahnya, yang B komponen pendapatan investasi. Nah, nanti kita lihat di slide berikut. Komponen kompensasi tenaga kerja itu ya bayar tenaga kerja asing atau tenaga kita dibayari oleh negara sana. Dijadikan satu.
Tapi nanti ada aturan-aturan pencatatan yang unik dalam hal ini. Kita mungkin bingung, toh TKI kita banyak, kenapa di situ penerimaannya cuma kecil? Lain, ini yang bersifat seketika langsung ya, balas jasa langsung. Nah, ketika TKI kita bekerja 1-2 tahun, 3 tahun digaji di sana, tidak dicatat di sini. Dia terima saja pada waktu dia mengirim, nanti kan baru dicatat, tidak masuk sini, nanti di hari besok. Jadi jangan heran, ini yang sifatnya langsung tercatat, dibayarkan, dan langsung berinteraksi antar posisi negara jatuhnya. Jadi tenaga kerja asing yang dibayar, tenaga Indonesia yang dibayar langsung. Itu kompensasi tenaga kerja namanya. Sehingga kita dalam hal ini masih defisit. Nah, sedangkan yang B, pendapatan investasi, nah itu luas. Nah, luasnya di gambar sebelah kanan. Nah, jadi yang B itu kita geser ke kanan, tunjukin kan di atas itu kita ulangi, tulis ulang, B, huruf B besar, yang atas, rinciannya ABC huruf kecil. Itu ya, rinciannya dibaca huruf tebalnya saja, ada pendapatan investasi langsung, ada pendapatan investasi portofolio, ada pendapatan investasi lainnya. Ini nanti kita jelasin di ini untuk pertunjukan gambar besar, nggak usah dilihat dulu ininya, rinciannya. Nanti rinciannya akan ada di slide-slide berikut. Dibayangkan dulu saja bahwa ini Bank Indonesia mencatat neraca transaksi jenis ketiga barang 12 macam jasa, yang ini sebenarnya jenis jasa juga tapi disendirikan terkait dengan jasa, balas jasa terhadap faktor tenaga kerja dan faktor modal, ya Mbak Dwi ya. Nah, yang faktor tenaga kerja A, faktor modal dalam kurung finansial, B, investasi. Nah, ternyata yang modalnya nanti kan ada rinciannya, ada jenis-jenisnya, itu A, B, C yang huruf kecil. Nah, nanti kita lihat di baris belakang. Nah, mari kita lihat yang tenaga kerja dulu. Yang A besar tadi ya, huruf A besar. A kapital. Nah, tenaga kerja itu mencakup upah, gaji, dan manfaat lainnya. Maksudnya mau dibayar tunai, mau natura dari pekerja individual. Jadi ini individual ya, tenaga kerja itu. Nah, jadi orang TKA yang bekerja di sini dan TKI yang bekerja di negara lain. Tapi saya ingin kasih catatan sekali lagi, catatan Bank Indonesia itu memperlakukan beberapa hal. Satu, misalnya yang disebut penduduk itu 1 tahun batasnya, lebih dari setahun tidak masuk ke catatan ini. Kedua, ketika dia tidak dikirim gitu langsung seketika, dia lain catatannya ketika dikirim nanti. Jadi tenaga kerja Indonesia yang di Arab Saudi dan Malaysia misalnya, dia mendelay waktunya, dia tidak masuk dalam catatan kompensasi tenaga kerja. Dia nanti kan kirim 10 juta, 20 juta setelah setahun, itu nanti masuknya ke neraca yang kita bahas besok. Di sini yang langsung saja, sehingga TKI-nya masih lebih besar. Memang tetap menarik, yang paling kanan, biru paling kanan 2019, itu nampak tenaga kerja asing kita bayar min 1,71 miliar ya, 1.711 juta US dollar. Sementara kita hanya menerima 231 US dollar. Nah, kalau kita lihat gambar oranye memang tampak terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tapi juga tidak hanya di era Pak Jokowi kan, sejak 2010 ke sini kita sudah nampak naik. Ini belum tentu terkait jumlah ya, bisa saja terkait dengan gaji yang naik dari TKA itu. Itu berarti harus studi yang lebih rinci. Nah, kedua kita ingin memahami pendapatan investasi tadi kan, itu kan tenaga kerja. Nah, investasi, mari kita ulangi sedikit. Berarti kalau dia bersifat pendapatan yang masuk ke sini, itu berarti kan pendapatan yang diperoleh oleh penduduk Indonesia atas investasinya di luar negeri, gitu loh. Kalau yang bersifat keluar, itu berarti kan investasi asing yang ada di Indonesia. Nah, masalahnya bentuk investasi ini macam-macam. Oleh model pencatatan neraca pembayaran atau transaksi berjalan, atau dalam hal ini adalah neraca pendapatan primer, itu dibagi 3. Satu, investasi langsung, foreign direct investment kan gitu, PMA. Bisa dibayang ya. Jadi ada pendapatan pihak asing di Indonesia, misalnya dia punya pabrik kah, dia punya kepemilikan atas perusahaan, misalnya dia memiliki bank atau memiliki perusahaan asing di sini atau konsultan asing yang tadi kita bahas di sana. Nah, dalam rangka pendapatan investasi langsungnya itu berarti keluar kan. Tetapi saya sudah ingatkan tadi, orang Indonesia yang kaya itu ya nggak sedikit. Ada keluarga Jarum,
Arifin Panigoro, ada yang lebih bawah sedikit keluarga Paksa, Sandi, itu punya investasi asing mereka kan, punya pabrik, punya perusahaan di luar negeri. Itu ketika masuk ya dicatat sebagai inflow kan. Nah, kalau di neraca barang seolah-olah ekspor itu namanya pendapatan investasi langsung, terutama terkait kepemilikan usaha. Yang kedua ada pendapatan yang disebut pendapatan investasi portofolio. Nah, yang portofolio itu pada dasarnya adalah instrumen surat berharga, bisa saham, bisa obligasi, surat utang. Nah, surat utang atau obligasi negara di Indonesia disebut SBN. Tapi saudara-saudara yang belum akrab dengan ekonomi harus membayangkan yang punya surat obligasi itu bukan hanya pemerintah, swasta punya. Indosat mengeluarkan obligasi kan. Beberapa perusahaan, saudara sudah pernah baca di media kan, beberapa perusahaan tekstil punya surat utang, begitu loh. Kan ada bunga atas itu, bayar. Nah, pihak asing juga ada yang punya saham, tetapi tidak dengan maksud memiliki. Memiliki itu artinya terlibat dalam manajemen. Dia murni membeli saham di pasar modal hanya untuk kepemilikan yang segera diperjualbelikan. Itu dicatatnya bukan di yang pertama tadi, tidak termasuk investasi langsung. Bentuknya saham, tetapi dia bersifat tidak ingin ikut campur dalam manajemen dan tidak dalam konteks kepemilikan, tapi hanya mencari keuntungan dari dividen maupun jual beli saham tersebut. Nah, itu namanya masuk dalam pendapatan investasi portofolio. Catat, jangan lupa orang Indonesia yang punya saham dan obligasi asing juga banyak, catat juga. Jadi kayak ekspor impor. Yang ketiga jenisnya adalah pendapatan investasi lainnya. Kan orang asing ada yang naruh duit di bank di sini, benar nggak? Simpanan di bank atau di lembaga keuangan tertentu. Juga memberi utang dagang yang sifatnya jangka pendek ya, bukan utang. Jadi bisa kredit supplier, bisa kredit sebrakan, jadi tidak termasuk kredit yang surat utang tadi kan ada jangka setahun, 3 tahun, ini enggak. Nah, itu pendapatan atas hal begitu disebut pendapatan investasi lainnya. Banyak jenisnya itu, banyak banget. Dan sekali lagi saya ingatkan, orang Indonesia juga cukup kaya, ada yang juga punya ini di luar negeri. Dicatat aja semua. Nah, berarti kita bisa melihat neraca pendapatan investasi keseluruhan, benar nggak? Bisa melihat masing-masing. 1, 2, 3 tadi, ABC kecil tadi. Nah, berarti ada berapa ini? Ada 5 neraca sebenarnya. Satu neraca pendapatan primer, terdiri dari pendapatan tenaga kerja dan pendapatan investasi. Nah, lalu yang pendapatan investasi ini terdiri dari 3. Berarti kan ini 1, 2, 3, bisa 5 rincian. Nah, mari kita lihat yang pendapatan investasi. Berarti ini seluruh dari yang 3 macam ya. Nah, itu. Nah, kita kembali lihat paling kanan, ya toh, dengan skala kiri juta dolar, berarti kita menerima di atas 7.141 ya Mbak Dwi ya. 7.141 juta dolar, 7,14 miliar dolar. Jadi ya Anda bisa pikirkan itu berapa triliun ya, kalau ya 100-an triliun lebih, dan itu hasil loh, bukan investasinya, itu hasil. Hasil itu kan bunga, dividen. Kita bisa membayangkan orang Indonesia cukup kaya lah. Orang ataupun perusahaan Indonesia itu berarti punya duit kan di luar negeri, sehingga menghasilkan segitu, gitu loh ya. Tapi pada saat yang bersamaan lebih banyak orang asing yang naruh duit di sini, nah, yang oranye, sehingga harus dibayari jasanya. Ini bukan duitnya, tapi bayar jasa atas duitnya. Sebanyak 39,434. Jadi 39,5 miliar pada tahun 2019 harus dibayar oleh Indonesia kepada pihak asing atas kepemilikannya terhadap surat berharga di Indonesia maupun terhadap dia memiliki beberapa perusahaan di Indonesia. Ya, kurang lebih begitu ya. Nilainya segitu. Maka disatukan dapatlah defisit 32,29 miliar. Apa yang menarik? Kita tarik jauh ke belakang. Ternyata memang dalam sejak era reformasi ini, lihat oranyenya itu kan, kita bayar makin besar atas jasa modal asing. Ini bukan modal asingnya loh, jasanya. Nanti modal asingnya kita kajian di hari keberapa, 9 apa 8 dari sekarang. Ini jasanya saja. Nah,
Sekalipun pada saat yang bersamaan ada pihak Indonesia yang di luar yang biru, tetap aja defisitnya besar. Dan kalau Anda nanti sempat setelah kuliah ini kembali cek ekspor impor, kelihatannya ini lebih menekan daripada ekspor impor kan defisitnya. Sehingga ini salah satu masalah yang sangat serius dalam ekonomi Indonesia. Tadi kita sudah katakan yang pendapatan investasi tadi ada 3 macam. Nah, salah satunya adalah pendapatan investasi langsung. Bayangin ya, investasi langsung itu terkait kepemilikan perusahaan. Apakah itu perusahaan yang bersifat produksi industri, jadi ada pabriknya. Bisa juga Anda bayangkan perusahaan itu adalah perusahaan keuangan. Dia punya bank atau perusahaan keuangan lain. Atau bayangkan juga dia punya perusahaan konsultan kan, asing di sini. Atau kita punya perusahaan konsultan di sana, mungkin masih bingung nanti. Ada terbagi-bagi nanti jasanya dalam rangka pemakaian jasanya itu sendiri dicatatnya kan. Nanti dalam rangka keuntungannya sendiri. Ini dalam rangka keuntungan. Ini dalam rangka pendapatan, keuntungan dan atau bunga ya. Ingat itu. Jadi umpama ada jasa penaksir asing yang di Indonesia gitu ya. Kita bayar pakai jasa dia. Itu kan ketika jasa dalam rangka transaksi masuk kemarin di jasa bisnis lainnya atau jasa keuangan nanti dicek pastikan. Tetapi ini menyangkut pembayaran pendapatan. Nah, jadi ini agak sedikit tricky ya. Nah, saya sendiri detail-detail kadang harus ngecek-ngecek gitu. Tetapi secara prinsip teoritis seperti ini. Ini investasi lain. Apa yang menarik? Kembali kita lihat paling kanan, di mana kita membayar 21,69 miliar dolar pada tahun 2019 terhadap kepemilikan asing terhadap perusahaan di Indonesia. Kita memiliki beberapa perusahaan atau kepemilikan atas perusahaan, jadi maksudnya memiliki itu tidak harus 100% ya, bisa 30, bisa 40, tapi berarti ada kan, itu di atas 3,4 miliar dolar, sehingga ini defisit. Menarik tetap sama menariknya dengan tadi investasi bahwa dalam beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir memang kita bayar balas jasa atas ini besar. Jadi ini agak menyulitkan ya, kita tak panggil-panggil mereka, kita buka karpet merah agar dia investasi di Indonesia, tapi pada saat yang bersamaan kan kita harus kasih keuntungan. Nah, ini nanti harusnya sebagai ekonom kita akan menghitung. Baik, yang berikutnya, investasi portofolio. Jenis kedua dari pendapatan investasi. Bahwa orang asing itu membeli SBN, membeli juga obligasi perusahaan swasta, membeli juga saham yang tidak dalam rangka untuk memiliki, tetapi lebih dalam rangka memperoleh keuntungan. Baik itu keuntungan dividen maupun keuntungan jual beli saham itu dalam waktu yang tidak lama. Itu masuknya ke pendapatan investasi portofolio. Dengan catatan, kita juga melakukan itu di luar negeri. Jadi orang kita yang main di Wall Street juga banyak. Bahkan beberapa orang ya nilai kecil-kecil main di depan laptop sudah banyak kalau kalangan terpelajar itu. Nah, catatannya paling kanan 2019 kita menerima 2.773 paling atas biru 2,77 miliar dolar, tetapi kita membayar 13,96 sehingga masih defisit min 11. Di dalam 13,96 miliar itu termasuk bunga atas surat berharga negara ya. Jadi kita bisa membayangkan ini di tahun 2020, 2021 akan tambah gede karena sejauh ini pemerintah akibat pandemi sudah mengeluarkan banyak SBN kan, dan sebagian SBN itu diserap oleh asing. Sekalipun mereka juga melakukan penjualan atas kepemilikan lamanya ya. Nanti kita lihat netonya bagaimana. Tapi yang jelas ini menarik nih, tajam banget ya garisnya oranye itu toh, terus turun. Lalu menggeret yang abu-abu, yang defisitnya turun. Sementara yang birunya itu fluktuasi kan. Nah, fluktuasi dan nilainya tidak terlalu besar. Jaraknya makin jauh. Nah, terakhir, jenis pendapatan investasi lainnya. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, neraca pendapatan primer terdiri dari dua, atas faktor tenaga kerja dan atas faktor finansial. Yang namanya pendapatan investasi. Yang finansial investasi itu terdiri dari 3 A, B, C. A, investasi langsung, B, investasi portofolio, C, investasi lainnya. Gitu toh. Nah, sebagai namanya lainnya otomatis yang tidak termasuk AB. Tetapi yang paling besar adalah terkait dengan simpanan di bank. Simpanan di bank ya, orang asing nyimpan di sini, kita nyimpan di luar. Terkait dengan utang-utang dagang.
terkait dengan surat-surat berharga jangka pendek yang mungkin tidak melalui pasar modal seperti yang tadi banyak. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah sekaya itu untuk berurusan dengan duit-duit itu ya. Nah, tetapi ini menarik juga, kanan kita membayar 2,82 miliar, menerima hanya 957 juta ya. Nah, sehingga kita membayarnya 3,778, Mbak, salah. 282 tadi adalah defisitnya. Hanya dalam konteks ini relatif stagnan. Berarti bisa kebayang ya, simpanan di bank, transaksi-transaksi utang dagang dan semacam itu memang ya segitulah, nggak meningkat pesat, beda dengan yang investasi portofolio maupun investasi langsung. Nah, kalau kita gabung, nah ini grafik berikut sebenarnya didapat dari grafik-grafik sebelumnya, saya gabungin supaya jelas. Kan tadi ada investasi langsung, ada investasi portofolio, ada investasi lainnya kan 3 itu. Batang itu 3 kan. Nah, bisa kelihatan yang kuning garis adalah total investasi, tetapi ini hanya mencatat defisitnya. Jadi kita tidak nyatat penerimaan pembayaran, langsung defisitnya saja. Secara teoritis dia bisa surplus ya, tapi untuk kasus Indonesia itu kalau Anda lihat gambar dari berapa itu 2004, kita hanya pernah sekali surplus di tahun 2004 dalam konteks pendapatan investasi portofolio kan. 2004 itu mungkin perlu studi sendiri itu. Tapi secara umum kita selalu defisit kan. Defisit setiap tahun. Nah, maka jadi masalah bahwa di satu sisi kita sebagai sebuah negara yang masih kesulitan investasi, paling tidak menurut pidato-pidatonya begitu. Sebenarnya saya punya pendapat beda ya, tapi di sini saya ingin pakai angka saja. Mari masuk investasi asing ke sini. Syukur-syukur membuat pabrik, syukur-syukur membuat perusahaan atau memperbesar perusahaan kami yang sudah ada. Kan itu toh, maka dia namanya foreign direct investment. Kenapa begitu? Kata para pemerintah maupun ekonomi pendukungnya, dengan begitu kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, PDB kita naik, lalu kita bisa ekspor, sehingga kita bisa tetap bayari keuntungannya, kan gitu. Kalau keuntungannya kita bayari, kalau utangnya kita cicil juga selain bunganya. Dalam prakteknya kalau menurut neraca ini, ya nampaknya kita tiap tahun makin berat membayar. Ini kita belum bicara cicilan utang ya, ini baru bicara bunga dan kawan-kawannya, bunga dan kawan-kawan itu pendapatannya utang itu. Tapi dilema kan, begitu. Nah, begitu juga yang kita tadi melihat angka-angka bahwa nanti silakan dicek ulang, terutama dengan investasi portofolio. Jadi maju Bapak kena, mundur Ibu kena. Kalau SBN kita tidak laku, ya toh, pemerintah kesulitan APBN, kesulitan penganggaran APBN. Kalau laku dan yang membelinya adalah pihak asing, kita mengalami tekanan di neraca pendapatan primer. Nah, nanti besok kita akan belajar bahwa ini 1 barang, 2 jasa, 3 pendapatan primer. Masih ada 1 lagi untuk besok, namanya neraca pendapatan sekunder. Berempat-empat inilah nanti yang besok kita akan jelaskan di hari Senin. Itu yang disebut transaksi berjalan. Tapi itu nanti. Yang penting mulai dulu dapat gambar detail-detail, kita satukan, kita analisis. Tetapi sebagai sebuah bangsa, kita masih punya masa depan. Kita sudah kajian ke-15, kita tetap melihat, ya ekonomi kita dari yang kita bahas 15 kali ini, belum terlalu baik, tapi juga belum kiamat, belum juga hancur. Masih ada potensi-potensi yang tidak hanya bergantung kepada pemerintah, tapi bergantung kepada seluruh komponen bangsa. Dan dari uraian-uraian kita ini memang salah satu yang paling penting itu adalah memang perilaku para usahawan kita. Jadi jangan lupa para pendengar yang bukan usahawan ini juga menentukan dalam perilaku sehari-hari kita. Salah satu yang berulang-ulang kita lihat di kemarin itu, ya mestinya kita lebih pro pada produksi dalam negeri, misalnya kan begitu. Kemudian kalau punya duit, ya bagus saja saudara-saudara beli SBN yang retail gitu, supaya yang ngutangi Anda, bukan yang ngutangi negara lain. Kalau punya duit, kalau enggak ya bantu tetangganya lah. Begitu, mudah-mudahan kajian hari ini ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.